Problem-Based Learning atau PBL adalah model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik untuk selalu berpikir kritis dan selalu terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Alur kerja peserta didik bergantung pada seberapa kompleks permasalahan yang diberikan. Sama halnya seperti Project-Based Learning, tingkat keberhasilan metode ini bergantung pada keaktifan peserta didiknya. Semakin aktif peserta didik memanfaatkan keterampilan berpikirnya, semakin besar peluang masalah untuk diselesaikan. Tujuan pembelajaran. Setiap model pembelajaran pasti memiliki tujuan utama yang akan dicapai. Begitu juga dengan problem-based learning. Untuk tujuan model pembelajaran ini adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. 2. Melatih peserta didik dalam menyelesaikan suatu permasalahan secara sistematis. 3. Membantu peserta didik dalam memenuhi peran orang dewasa di kehidupan nyata. 4. Mendorong peserta didik untuk menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Kelebihan problem-based learning. Adapun kelebihannya yaitu 1. Peserta didik dilatih untuk selalu berpikir kritis dan terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan. 2. Memicu peningkatan aktivitas peserta didik di kelas. 3. Peserta didik terbiasa untuk belajar dari sumber yang relevan. 4. Kegiatan pembelajaran berjalan lebih kondusif dan efektif karena peserta didiknya dituntut untuk aktif. Sedangkan kekurangan problem-based learning yaitu 1. Tidak semua materi pembelajaran bisa menerapkan model ini. 2. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan materi pembelajaran lebih lama. 3. Bagi peserta didik yang belum terbiasa menganalisis suatu permasalahan, biasanya enggan untuk mengerjakannya. 4. Jika jumlah peserta didik dalam satu kelas terlalu banyak, guru akan kesulitan untuk mengkondisikan penugasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Problem-Based Learning atau PBL. PBL adalah suatu metode pembelajaran yang mengenalkan siswa terhadap suatu kasus yang memiliki keterkaitan dengan materi yang akan dibahas. Adapun materi yang akan dibahas, adapun kasus yang akan dibahas adalah baik, ini merupakan kasus yang akan kita bahas, yaitu kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Baik, kepada teman-teman dipersilahkan untuk memaparkan pendapatnya masing-masing tentang permasalahan yang akan kita bahas. Kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah. Indonesia berada di urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Salah satu faktor kurangnya kualitas pendidikan di Indonesia adalah kualitas pengajar yang rendah. Karena kualitas pengajar di Indonesia masih kurang dalam menggali potensi siswanya. Pengajar di Indonesia masih memaksakan kehendak para muridnya tanpa memperhatikan kebutuhan, bakat, dan minat peserta didik. Pendidikan seharusnya merupakan sarana yang nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik dalam mencari ilmu, bukan malah memaksakan sesuatu yang membuat peserta didik kurang nyaman. Pendidikan yang baik seharusnya membiarkan peserta didik agar lebih kreatif lagi. Selain itu, kedisiplinan dan sikap peserta didik juga masih kurang. Meskipun begitu, bukan berarti kualitas pendidikan di negara kepulauan ini tidak baik. Itu saja pendapat saya. Sekian dan terima kasih. Izin memberikan pendapat. Menurut saya, kualitas pendidikan Indonesia masih jauh dari kata sempurna.
Hal tersebut dapat dilihat dari pemeringkatan World Population Review tahun 2021 yang menempatkan negeri ini pada posisi ke-57 dari 78 negara yang masuk dalam pemeringkatan pendidikan dunia. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan Indonesia. Di antaranya, sarana prasarana yang kurang memadai, rendahnya kualitas tenaga pengajar, dan mahalnya biaya pendidikan. Seperti yang saya katakan tadi, kondisi pendidikan di Indonesia masih kurang baik karena sumber daya manusia sebagai pendidik atau guru masih sangat kurang jumlahnya. Di daerah juga masih kurang sarana dan prasarana penunjang pendidikan. Mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Jadi dari kedua pendapat yang telah dipaparkan oleh teman-teman dapat disimpulkan bahwa kualitas pendidikan di negara kita Indonesia ini masih kurang efektif mengenai efisiensi, standarisasi dan juga penyelenggaraan pada pembelajaran yang ada. Para pendidik masih cenderung memaksakan kehendak agar murid mempelajari semua hal tanpa memperhatikan kebutuhan, minat dan juga bakat yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Padahal pendidikan seharusnya menjadi sarana pembelajaran yang menyenangkan dan nyaman bagi anak dengan memperhatikan kebutuhan anak. Dari kesimpulan yang telah dibacakan tadi, tentu saja ada solusi dari permasalahan yang telah dibahas. Untuk itu, selanjutnya dipersilahkan kembali kepada teman-teman untuk memberikan solusi terkait permasalahan pendidikan di Indonesia saat ini. Untuk itu, dipersilahkan kepada teman-teman. Izin menyampaikan pendapat. Menurut saya solusi yang dapat saya sampaikan yaitu untuk pemerintah harus lebih memperhatikan dan mengembangkan kualitas pendidikan di Indonesia. Siswa harus belajar lebih giat lagi, dan untuk orang tua harus selalu memberikan motivasi untuk anaknya agar terus maju. Untuk guru harus lebih profesional dan kompeten dalam mengajar. Dan pembelajaran harus diubah lebih kreatif dan menarik. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Sekian dan terima kasih. Seperti yang dikatakan teman saya tadi, pemerintahan harus meningkatkan dan mengembangkan pendidikan di Indonesia. Upaya yang harus dilakukan pemerintahan untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia yang pertama, menyediakan fasilitas yang lengkap dan merata di setiap daerah. Yang kedua, menyediakan bantuan beasiswa. Yang ketiga, menyediakan sekolah gratis bagi tidak mampu. Yang keempat, meningkatkan kualitas pendidik atau guru. Yang kelima, menanamkan pendidikan karakter bagi siswa. Mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kawan-kawan atas solusi yang telah diberikan. Tetapi saya juga ingin ikut menambahkan solusi mengenai permasalahan yang dibahas. Menurut saya, solusi yang tepat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia saat ini, yaitu kita sebagai siswa maupun pelajar harus juga sadar diri dengan hak dan juga kewajiban kita untuk belajar dan menuntut ilmu dengan baik. Karena jika dipikirkan hak dan kewajiban kita itu juga berkaitan dengan orang tua kita, di mana orang tua tentu saja bekerja keras untuk menyekolahkan kita dan juga memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Itu saja yang dapat saya tambahkan. Demikian materi mengenai problem based learning dengan tema kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.